Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ayah, bunda, bapak, ibu, ikhwan akhwat, utamanya adalah keluarga besar PPTQ Baitul Hikmah yang saya hormati, para pemirsa Baitul Hikmah Studio. Menarik sekali berbicara tentang fitnah yang melanda mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang fitnah dengan segala antisipasinya adalah perkara yang penting. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i di dalam kitab Al-Kubra, diterangkan demikian. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnatan. Inna sesungguhnya likulli, untuk setiap ummatin, setiap umat, fitnatan, ada fitnahnya. Fitnah di sini artinya ihtibar, ada ujian. Sesungguhnya pada setiap umat diberikan ujian. Maknanya yang lebih mudah begitu. Wa fitnatu ummati al-mal. Ujian yang paling berat, yang paling besar menimpa umatku adalah al-mal. Ujian harta benda. Ujian yang berupa harta benda atau materi. Ternyata ujian tentang materi ini adalah ujian yang berat. Tidak sedikit hamba-hamba Allah yang sebelumnya soleh, alim, diuji dengan berbagai ujian, tahan, mampu. Diuji dengan kerasnya hidup, mampu. Ya, diuji dengan cobaan beragam-ragam, mampu. Ya, tetapi ketika dihadapkan kepada ujian harta, rata-rata tidak mampu, dan itu kenyataan. Ini pula yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnatan ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahum bi aradin minad dunya. Akan terjadi fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Pagi masih mukmin, sorenya kafir. Sore masih mukmin, paginya kafir. Apa pasalnya? Menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Nah, lagi-lagi ini masalah mal. Banyak bukti. Dulu kita lihat beliaunya, Masya Allah, tokoh agama. Bahkan tokoh ulamanya, para ulama, suaranya lantang. Ya, tentang penegakan syariat kuat. Tentang komitmen menjaga fatwa kuat. Tapi ketika dihadapkan pada ujian harta, gelundung, kata orang Jawa. Gelundung itu apa? Terjatuh, jatuh tergelimpang. Dan tidak sedikit. Tidak hanya fulan, banyak fulan itu. Maka mari fitnah harta ini betul-betul kita hadapi dengan segala kekokohan jiwa agar sampai kita ini terperdaya oleh harta. Memang harta itu manis. Ya, harta itu manis. Maka jangan sampai harta ini melalaikan kita dari tugas utama ibadah kepada Allah. Jelasnya, jangan sampai harta ini memperbudak kita. Uang mestinya harta itu kita perbudak. Jangan kita diperbudak harta. Harta itu kita perbudak. Kita jadikan ini, kita buat ini, macam-macam. Itu terserah kita, kita yang memiliki. Jangan sampai kita ini diperbudak. Karena harta kita menjadi begini, begitu, macam-macam yang semuanya
ya, menyimpang dari agama Allah, nauzubillah. Termasuk agar harta itu tidak memperbudak kita. Oke lah, harta itu boleh di tangan kita, tapi tidak boleh di hati kita. Harta boleh di tangan kita, tidak boleh di hati kita. Kalau begitu bagaimana? Ya, harta itu kita manfaatkan untuk sesuatu yang memang ada nilai-nilai plus fisabilillah. Gitu. Kalau enggak, percuma. Ya, maka pengertian bahwa setiap umatku dihadapkan kepada fitnah, dan fitnah yang besar menimpa umatku adalah seputar masalah harta. Faman istadamahu fi ta'atillah wa sakharahu fi mardatihi kanal mal ni'matan saat tuhu fi bulughil jannah. Saya ulangi, sa'adathu fi bulughil jannah. Faman istadamahu fi ta'atillah wa sakharahu fi mardatihi kanal mal ni'matan sa'adathu fi bulughil jannah. Waman istaghalahu fi maksiatillah wa amila fi bima la yurdihi kanal mal ni'matan tasukuhu ilan nar. Ini hadis ini sarahnya demikian. Barang siapa mempergunakan harta dalam rangka ketaatan kepada Allah dan menundukkan harta untuk mencari ridha Allah, maka harta itu menjadi nikmat. Ya. Sya'adathu fi bulughil jannah, yang akan menolong dia menghantarkan masuk surga. Kebalikannya, barang siapa menggunakannya untuk maksiat kepada Allah, barang siapa menggunakannya untuk maksiat kepada Allah, untuk sesuatu yang tidak diridhoinya, kanal mal nikmatan, maka harta itu akan menjadi nikmah tasuguhu ilan nar, yang akan menyetir dia masuk neraka. Jadi sarah hadis ini menjelaskan tentang fitnah harta. Manakala harta itu dimanfaatkan untuk mencari keridhaan Allah, maka harta itu menjadi nikmatun. Namun kalau tidak untuk sesuatu yang diridhoi Allah, harta itu menjadi nikmatun. Jadi ada istilah nikmat, ada nikmah. Non, kemudian ain, kemudian mim, kemudian ta, kemudian non, qaf, kemudian mim ta. Nikmatun dengan nikmatun. Nikmah itu ya nikmat yang kita ketahui. Oh, nikmat, manfaat. Nikmah adab. Jadi harta itu akan menjadi kenikmatan bagi pemiliknya manakala dibelanjakan di jalan Allah dalam rangka mencari ridha Allah, tapi harta itu akan menjadi adab bagi pemiliknya ketika tidak dimanfaatkan di jalan Allah dan di keridhaan Allah. Karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita waspada. Harta itu fitnah yang sangat besar bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari selamatkan diri dari fitnah harta dengan cara membelanjakan harta di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mengajak kaum muslimin sekalian untuk bersama berpartisipasi, bersama tanam saham, memanfaatkan harta untuk keridhaan Allah. Salah satunya Ma'had Baitul Hikmah sedang berencana mendirikan pendopo Al-Quran yang nantinya 24 jam untuk para santri menghafal Quran. Kemudian bisa untuk pertemuan beberapa majelis taklim yang udah sekian puluh geria Quran yang dikelolanya dengan sekian ratus ustadz-ustadzah, dengan sekian banyak
para santrinya, itu nanti insya Allah kita jadikan markas pertemuan para jamaah-jamaah sekalian yang terdiri ibu, bapak, adik, kakak, remaja, putra-putri, manula, semuanya di situ nanti akan bisa bersama ketemu memanfaatkan pendopo Al-Quran yang sedang diupayakan. Wassalamualaikum ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.